Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Selasa 27 Oktober 2020. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal mengasihani kami, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh tersedia menjadi makanan rohani, penuntun pembimbing kehidupan kami setiap harinya. Kami aminkan, kami mohonkan Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semuanya, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini sesuai Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, firman untuk kita baca, untuk kita renungkan terdapat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Cukup panjang. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 dengan judul perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya bacakan untuk kita, begini bunyinya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Kita bersyukur atas berita Injil, kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberitakan dan akan terus diberitakan kepada semua umat manusia. Kita bersyukur Injil kabar baik itu sudah sampai kepada kita, bahwa kita yang berdosa tetap dikasihani Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh anugerahnya yang besar kita dimungkinkan untuk boleh beriman percaya kepada Tuhan, dan boleh menyambut apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam rangka pengampunan dosa kita dan keselamatan bagi kita umat tebusannya. Bersyukurlah kita atas kabar baik Injil itu. Dan Injil itu tidak berhenti hanya di sana, tapi Injil yang menyelamatkan yang kita sambut di dalam iman kepada Tuhan Yesus itu bekerja sedemikian rupa, membaharui hati, pikiran, dan kehidupan kita yang nampak dalam perilaku, dalam perbuatan kita. Memang sudah sangat jelas
terlebih dalam bulan reformasi ini, bahwa kita selamat, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan semata yang boleh kita sambut di dalam dan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan memang hanya itu, hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jangan salah dimengerti, iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan merubah, membaharui hati pikiran kita untuk melakukan kehidupan, menjalankan kehidupan, termasuk di dalamnya memperlihatkan perbuatan-perbuatan kebaikan sebagai buah dari kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan terus akan kita terima. Jadi orang Kristen, orang yang diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidupnya terus dirubah dan dibaharui menjadi hidup yang rajin berbuat baik. Bukan supaya selamat, bukan moga-moga selamat, tapi karena sudah diselamatkan oleh iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, bahkan menegur kita, untuk kita semakin berikhtiar, bersemangat melakukan perbuatan baik. Tapi bukan sekedar karena melakukan perbuatan baik, tapi karena dasar yang sangat kuat, karena iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang baik telah melakukan yang baik dan terus melakukan yang baik, dan puncak kebaikannya mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib untuk engkau dan saya boleh diselamatkan, dan kebaikan Tuhan boleh terus terjadi, termasuk di dalamnya kita boleh menaburkan kebaikan di atas dasar iman, bahwa kata Tuhan Yesus, apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan itu kepadaku. Marilah kita dengan demikian semakin bersemangat ketika kita boleh jadi membantu, memberikan segelas air putih pun kepada sesama kita. Kata Yesus, itu engkau lakukan kepada Yesus. Dengan dasar iman yang seperti itu, kita boleh semakin bersemangat. Kita boleh semakin bersyukur menjalani kehidupan kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus yang nampak melalui perbuatan-perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kembali menegur, mengingatkan kami betapa iman yang Kau karuniakan bagi kami bukanlah iman yang mati, bukanlah iman yang kosong, tapi yang membaharui karakter kami untuk boleh kami hidup menjadi saluran berkat, untuk boleh kami menghadirkan kebaikan kepada siapapun. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah keselamatan, atas iman yang Kau karuniakan bagi kami, bahkan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk berbuat sesuatu kepada sesama kami, adalah kami boleh berbuat sesuatu kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, kami mohon anugerah-Mu. Kami semua terus bersemangat hidup di dalam Injil, hidup di dalam iman, dan Injil dan iman yang boleh kami terima itu tidak akan menjadi sia-sia, tapi hidup kami semakin menghasilkan yang baik, kebaikan yang Tuhan kehendaki untuk boleh dilihat dan dirasakan oleh sekitar kami. Kami aminkan kasih karunia melingkupi kami hari ini, bahkan selanjutnya dalam kami menjalani dinamika kehidupan kami. Mohon tetap anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami, bagi daerah kami, bagi semua masyarakat untuk boleh tetap berupaya hidup bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan new normal yang baru, di mana kami masih harus menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Kami mohon anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, shalom, sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan memberkati.